Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Wa sa'altani anil ikhlas wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala la yartahu qalbuka bimahamidin nas wa la ta'sa bimadhamihim. Wa sa'altani, dan engkau bertanya kepadaku, yaitu murid Al-Imam Al-Ghazali yang meminta sesuatu wejangan ringkas, pendek tapi sangat bermanfaat untuk dilakukan dalam kesehariannya tentang ikhlas. Ikhlas ini harus ada di dalam pengabdian kita kepada Allah, baik di dalam menjalankan perintahnya, juga di dalam menjauhi larangannya. Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kecuali lillah, hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah yang bisa memberi dan hanya Allah yang bisa menolak, yang memiliki segala-galanya. Sehingga kita berbuat atau meninggalkan karenanya. Kalau kita melakukan perbuatan karena seseorang, sedangkan orang tersebut tidak mampu memberikan segalanya atau tidak mampu mencegah segalanya dari kita, maka percuma kita melakukan segala-galanya untuk dia. Tapi kalau kepada Allah, Allah mampu segala-galanya untuk kita, baik memberi atau mencegah, baik mendekatkan atau menjauhkan, Allah mampu. Karena apa? Allah Qadir, Allah maha mampu atas segalanya. Memberi mampu,
mencegah, menghindarkan juga mampu. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sampaikan, la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta. Orang semuanya mau memberikan kepada dia, Allah mampu menolaknya. Kalau Allah mau memberi seseorang, tidak ada yang mampu untuk menghindarkannya, siapapun dia. Kan gitu. Berarti apa? Kita harus melakukan segala-galanya karena Allah, tidak yang lain. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dalam ayat yang lain Allah telah menjelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah memberikan ketetapan. Apa ketetapan yang diberikan oleh Allah? Allah ta'budu, hendaknya kalian tidak beribadah illa iya, kecuali kepadanya. Jadi ketentuan dari Allah untuk kita makhluknya yaitu hanya mengabdi kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kalau bersamaan kita mengabdi Allah juga yang lain dilarang sama Allah. Allah sudah menegaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti murni pengabdian kita hanya kepada Allah, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Bahkan dikatakan kalau saat mengabdi kepada Allah bercampur yang lain, itu namanya syirik. Syirik itu adalah menyekutukan dalam pengabdiannya kepada selain Allah. Ini menyekutukan dalam pengabdiannya kepada selain Allah. Nah, seperti apa? Riya. Riya itu satu macamnya syirik. Karena syirik itu terbagi dua. Ada syirik yang jelas, kelihatan, yaitu dia menyekutukan Allah dengan selainnya, menyembah berhala atau mempercayai peramal dan semisalnya, itu jelas. Ada yang nggak jelas, bahkan orangnya nggak merasa kalau itu adalah syirik, karena itu dinamakan syirik yang samar, riya. Riya itu apa? Dia menjalankan ketaatan, kebaikan, yang itu untuk siapa? Untuk Allah kan. Sholat, dalam sholatnya saat dia niat atau saat dia membaca doaul iftitah, bahkan saat dia membaca Fatihah, sudah menjelaskan kepada dirinya bahwa ia melakukannya hanya untuk Allah. Niat, dalam niat lillahi ta'ala. Dia sudah menyatakan itu lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah. Doaul iftitah dia menjelaskan lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku lillah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian dia tegaskan lagi pernyataannya, bukan sekali, dua kali, tiga kali diulangi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Siapa? Allah. Na'budu, kita beribadah. Kita tidak mengucapkan sekali itu, dua kali, bahkan tiga. Tapi dalam sholatnya ada tujuan, karena dilihat ini guru atau dilihat calon mertua atau yang lain sebagainya, ingin mendapatkan sesuatu darinya, berarti bukan lillah. Ada tujuan lain dalam sholatnya. Sama dengan saat membaca Al-Quran,
Sama dengan ketika bersedekah. Bila dalam kebaikan itu ada tujuan selain Allah, ada keinginan selain Allah atau dari Allah, selain dari Allah, maka itu adalah riya dan itu menyekutukan ibadahnya kepada selain Allah. Karena itu dinamakan riya itu syirkun khafiyun. Syirik yang samar atau syirik kecil. Harus dihindari, jelas harus dihindari. Karena dalam menjalankan kehidupan tidak ada dalam kehidupan kita kecuali Allah. Makanya kita ini kalau dalam melakukan kebaikan jangan sungkan aku kok diwarangi ini ambil uang. Jangan ngurus itu. Wah nanti saya dimusuhi orang. Jangan khawatir. Mau dicemooh orang nggak masalah, mau dimusuhi orang nggak masalah. Yang penting tidak dimusuhi Allah. Yang penting dinilai baik oleh Allah. Kita mau melakukan kebaikan takut dinilai sok sama orang. Kita mau meninggalkan keburukan takut dibilang sok alim dan lain sebagainya. Akhirnya kita menuruti omongannya orang, nggak dapat ridhonya Allah, nggak dapat dari Allah rahmatnya. Lah buat apa? Nggak ada manfaatnya. Karena itu orang yang melakukan kebaikan ketaatan itu karena orang, sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Bahkan nanti di akhirat Allah justru akan mengatakan kepada mereka itu, mintalah balasan kepada siapa kamu ingin melakukannya ini. Kamu melakukan ini karena siapa? Untuk siapa? Minta balasan dari dia. Kita sholat karena calon mertua misalnya. Kita ngaji karena guru misalnya. Kita sedekah karena ini karena itu. Lah nanti Allah akan memerintahkan kita minta kepada orang-orang itu. Orang-orang itu punya sesuatu? Enggak punya sesuatu, hak apapun. Karena apa? Nanti di sana itu tidak ada yang berbicara kecuali yang diizini Allah oleh Allah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala. Tidak ada orang yang berbicara. Yang berbicara hanya orang yang diizini. Lah terus kita berbuat karena orang-orang tersebut itu termasuk yang diizini sama Allah. Terus apa faedahnya coba? Kalau dia bukan termasuk yang diizini, apa faedahnya kita berbuat karenanya? Kita berbuat untuknya apa? Gak ada faedahnya. Karena itu kita diperintahkan untuk menjalankan ketaatan, kebaikan, ibadah hanya karena Allah, untuk Allah. Kecil, sedikit tapi sangat bernilai. Daripada besar, banyak tapi tidak, bukan karena Allah, untuk Allah tidak bernilai sama sekali. Tapi yang untuk Allah, karena Allah, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, sangat bernilai. Kenapa? Karena ikhlas dalam melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah itu adalah nyawa dari amal perbuatan tersebut. Nah, kalau ada nyawanya kan hidup, tapi kalau tidak ada nyawa, lahir ganteng. Kalau menurut hitungan manusia itu sempurna. Misalnya kalau itu laki, wah mancung matanya, rambutnya, wah luar biasa sudah. Kalau perempuan, wah cantik, putih, bersih dan lain sebagainya. Mati. Seneng orang tuanya? Bahagia orang tuanya? Bangga orang tuanya? Ya, aku dua anak ganteng. Endi? Anak kuburan. Gak kira seneng. Saat lahir tahu mati sedih dia, nangis. Tapi kalau tadi itu, walaupun gak ganteng, walaupun gak cantik, lahir selamat, hidup, seneng gak?
seneng orang tua. Pertama yang dilihat bukan gantengnya lahir itu. Wah elek, mlebokno meneng. Enggak. Oh ireng, celupna backlin. Enggak. Lahir alhamdulillah seneng. Terkadang orang itu hanya melihat apa kesempurnaannya aja, sempurna enggak. Dilihat telinganya, azan, setelah azan kanan kiri, azan dan qomat, dilihat jari-jarinya. Oh sempurna, alhamdulillah. Wis. Nggak delok irunge blengsep apa enggak didelok. Matanya sipit atau enggak dilihat. Selamat. Karena itu utamanya. Utamanya itu, begitu juga amal. Amal itu rohnya ada pada ikhlas. Ikhlas, kalaupun itu sedikit, manfaat, membahagiakan. Tapi kalau nggak ikhlas, besar, banyak, percuma. Seperti bayi lahir mati. Lah untuk ikhlas berat, tidak mudah, tapi harus terus dilatih. Bukan berarti nggak bisa ikhlas berhenti, enggak, terus dilakukan, dikerjakan di perjalanan, nanti dia akan bisa ikhlas walaupun terkadang nanti masih dicampuri dengan ria, sombong, tapi dia harus terus berusaha menghindarkan, membuang, menghapus sifat-sifat buruk yang bisa merusak amalnya. Seperti orang yang sedang menanam pohon dan semisalnya, dia ingin bukan hanya besar, tumbuh sekali, enggak, dia terus ingin pohon tadi ini tumbuh, berbuah atau tumbuh cantik, bukan sesekali toh, tapi terus. Lah karena dia menginginkannya terus, mau nggak mau apa? Dia perhatikan, sirami, dipotongi, dibersihkan dari segala yang dapat membunuhnya dan yang lain sebagainya. Walaupun terkadang ada waktu dia malas membersihkannya atau malas untuk menyiraminya, tapi bukan berarti kemudian dia tinggal mati, nggak mungkin. Tapi dia akan terus melawan terkadang sifat malesnya, walaupun biasanya 2 kali dia lakukan, walhasil tidak ditinggalkan sama sekali. Karena apa? Ya, seperti itu kita dalam berusaha untuk menghilangkan sifat ria, bangga diri, sombong dan lain sebagainya. Seperti itu kita sudah melakukan lillahi ta'ala, tapi terkadang ada waktu-waktu datang sesuatu yang membuat kita ria atau membuat kita bangga diri, membuat kita sombong, membuat kita nggak ikhlas. Itu ada, tapi kita harus buang, bukan kita terima, apalagi kita tanam, enggak, berusaha kita bongkar, kita buang dari diri kita, agar apa yang kita lakukan itu sangat berarti. Lah dengan berjalannya waktu, nah baru nanti bisa ikhlas. Berat, makanya harus dilatih dari sedikit, dari yang kecil naik dan naik. Karena kita dalam kehidupan ini nggak boleh berhenti, terus harus meningkat seperti pertumbuhan kita. Kita ini dari bayi keluar lebih besar, lebih berat, begitu juga seterusnya. Amal juga gitu, bukan berhenti nerima apa yang sudah ada. Wes aku tak lakoni ini wes cukup lah nilai duit, ngono. Kira-kira kalau nyari duit atau dunia harta, kira-kira seperti itu ah. Wes cukup wes kok ngene ae. Ndak kira. Terus ingin bertambah. Seperti itu dalam berbuat amal kebaikan, ibadah. Harus meningkat. Harus bertambah. Bertambah. Lah bertambahnya, meningkatnya ini nggak perlu langsung, tapi bertahap. Sedekah biasanya setiap harinya 2.000, naik 5.000. 5.000 bertambah naik itu 5.000, mungkin nggak ikhlas.
Tapi bukan ditinggalkan, lakukan walaupun nggak ikhlas. Untuk apa? Membiasakan agar ikhlas. Kedua, ketiga, nanti lama kelamaan 5.000 itu kecil dan ikhlas dia. Jangan sudah dari awal berdalih, kan yang penting kan ikhlas sedekah itu, walaupun kecil. Saya ikhlasnya 2.000, nggak sedekah 1 juta ya. 2.000 tok kan yang penting ikhlas sih. Yo ikhlasmu 2.000. Nah, memang yo terus kapan kok nganti meningkat 5.000 ikhlasnya? Nggak bakal. Karena apa? Nggak pernah berusaha untuk nih. Nah, tapi kalau kita meningkat 5.000 walaupun pertama nggak ikhlas, nanti meningkat 10.000, nanti meningkat ke 20.000, nanti meningkat ke 50.000, nanti meningkat. Lah terus ketika kita pelajari bertahap, dengan bertahap tadi itu, keikhlasan kita akan bertambah. Dari ikhlas 2.000 menjadi ikhlas 5.000, dari ikhlas 5.000 ke 10.000, dari 10.000 menjadi 20.000, terus begitu. Begitu juga dalam sholat duha 2 rakaat, terus 2 rakaat, ningkat ke 4 rakaat. Pertama 4 rakaat berat. Karena apa? Biasa 2 rakaat, 4 rakaat berat, terus lakukan 4 rakaat, nanti ringan 4 rakaat. Nanti tingkatkan 6 rakaat, nanti tingkatkan 8 rakaat, seperti itu. Baca Al-Quran juga gitu, 1 lembar berat, tapi berjalannya waktu 1 lembar kecil sedikit. Tingkatkan 2 lembar berat, tapi dengan berjalannya waktu ringan. 3 sampai 1 juz, sampai nanti 2 juz, sampai dan berikutnya. Kalau enggak meningkat. Ikhlas juga gitu. Dalam beramal kebaikan, ketaatan itu harus kita paksa untuk meningkat, dan meningkatnya nggak perlu drastis, pelan-pelan, 1 per 1. Nah, nanti sudah ringan dan ikhlas kita tingkatkan. Walaupun sudah ikhlas, bukan berarti nanti nggak ada racun yang datang. Asik gambaran gini, kita bantu nggak ada niatan apapun. Memang lillahi ta'ala, bantu kasihan karena fuqara masakin, kita bantunya lillahi ta'ala. Tapi sewaktu-waktu kita dikasih cobaan sama Allah, orang yang kita bantu ini gak datang sama sekali. Entah itu mengucapkan bela sungkawa atau apapun. Lah di situ pasti ada apa? Ada lintasan dalam hati kita. Lah iya wong iki aku kesusahan ndak tahu marani aku. Padahal tak ewangi terus. Lah itu apa? Ngerusak keikhlasan itu. Itu ngerusak keikhlasan. Yang membuat kita apa? Berhenti membantu. Lah itu harus dibuang. Lah itu kenapa? Sudah ikhlas tapi mau dirusak. Tapi kita harus hilangkan. Harus kita hilangkan. Tetap kita harus membantu. Tetap harus membantu. Supaya apa? Hal-hal tersebut itu hilang benar-benar dari virus itu. Dalam sesuatu itu pasti walaupun sudah dikasih antivirus terkadang masih masuk. Laptop, komputer sudah dikasih antivirus tapi terkadang masuk, entah itu dari flash disk, entah itu dari internet dan yang lain sebagainya, masuk padahal sudah ada antivirusnya. Tapi bukan berarti walaupun sudah ada antivirus nggak diperhatikan, tetap diperhatikan, perlu dijaga. Nah, perlu dijaga supaya apa? Jangan virus bertambah kita nggak tahu, rusak akhirnya, error nanti. Nah seperti itu dalam kebaikan ketaatan. Walaupun kita sudah merasa ikhlas, kemudian jangan kemudian kita biarkan, wah tenang, oh jangan, harus diperhatikan. Karena itu Imam Ghazali ketika ditanya tentang ikhlas, beliau menjawab artinya ikhlas ini banyak. Yang kita ketahui adalah al-amal lillahi wahdah. Jadi melakukan perbuatan hanya karena Allah, tidak yang lain. Walhasil intinya artinya ikhlas banyak. Ada yang mengatakan tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Jadi murni dalam perbuatannya, dalam perkataannya, baik melakukan atau meninggalkan karena Allah. Tidak terbesit sedikit pun selain Allah. Lah Imam Ghazali mengatakan di sini artinya ikhlas apa? Antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Semua amal perbuatan kamu hanya karena Allah. Hanya untuk Allah, semuanya.
kecilnya, besarnya, sedikitnya, banyaknya karena Allah. Kemudian kita melakukan semuanya karena Allah. Lalu la yartah qalbuka bimahamidin nas. Hati kamu tidak senang, hati kamu tidak merasa puas, hati kamu tidak merasa nyaman dengan pujian orang. Jadi dipuji oleh orang, dia sedikit pun hatinya nggak bergembira. Nah, orang kalau melakukan kebaikan itu kan ada yang memuji. Apalagi kebaikan itu dilihat atau diketahui orang banyak. Ada yang memuji, entah yang memuji langsung sampai ke telinganya atau lewat orang. Tapi orang yang ikhlas, sama sekali pujian itu tidak menggembirakan, membahagiakan dirinya. Jadi bukan orang yang tertipu atau senang dengan pujian. Masya Allah kamu ini, kemudian besar kepala, atau membuat dirinya tertipu. Enggak. Memang dia lakukan karena Allah. Ini kewajibanku, aku mau lakukan. Dipuji orang nggak dipuji, aku nggak peduli. Dipuji aku nggak bergembira karena ini adalah kewajibanku. Nah, yang mana menjalankan kewajiban itu adalah sebuah kewajiban, keharusan. Lah kenapa harus senang? Kemudian wala taksa bimadzamin, dan juga tidak sedih dengan celahan mereka. Dicela sama mereka kemudian nggak sedih. Aku sudah melakukan kebaikan kok aku dicela. Aku sudah menjauhi ini kok aku dimusuhi. Dia nggak sedih. Jadi nggak pantang mundur. Dipuji nggak bertambah maju, dicela nggak mundur. Dia tetap melakukan karena yang dia lakukan, bukan karena siapapun, karena Allah. Itu ikhlas. Jadi melakukan segalanya karena Allah, untuk Allah, tidak merasa senang dengan pujiannya orang, tidak sedih dengan celahan mereka. Jadi gambarannya itu, kalau sudah kita melakukan karena Allah, untuk Allah, kenapa kita mencari dari yang lain? Kenapa mencari, ingin mendapatkan dari yang lain? Nggak perlu. Artinya kalau kita sudah melakukan semua perbuatan kita karena Allah, kita sudah mendapatkan sumbernya. Kalau kita sudah mendapatkan dari sumbernya, kenapa kita harus mencari dari anak cabangnya? Ini sumbernya langsung. Kita melakukan karenanya, untuknya, dan yang kita lakukan ini karenanya, untuknya, nggak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Kenapa kita harus nyari dari kanan kirinya atau sumbernya? Apa dari cabangnya? Nggak perlu. Karena itu mereka nggak peduli dengan kanan kiri sudah. Nggak perlu dengan depan belakang. Dia melakukan karena Allah. Wis, nggak yang lain. Nah, karena itu untuk ikhlas ini susah, berat, penyakitnya banyak, tapi mau tidak mau harus. Mau tidak mau harus. Nah, dalam kehidupan kita, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lillahi taala dalam setiap perbuatan kita, dalam menjalankan ataupun meninggalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak keikhlasan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله
إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. فإنك تقضي ولا يقضى على يدك من ولا يجوز من عاديت وضربنا وتعالى فلك الحمد لمن قاد ونشترك ونعوذ بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة لمنا أجمع آمين يا ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عدد الشهب والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.